Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Imagnum. Nah anak-anak, kita bertemu lagi di Inspirasi Siroh. Nah kalian kemarin pada hari Senin kalian sudah mengenal Inspirasi Siroh karakter Rasulullah, yaitu mandiri. Nah dan kemudian kalian sudah mengenal karakter Rasulullah yang bersih. Jadi sebelum ketemu dengan orang-orang, Rasulullah itu mandi terlebih dahulu, membersihkan dirinya hingga rapi. Wah, Masya Allah. Kalian apakah sudah mandi? Nah, tentu yakin kalian sudah mandi di rumah ya. Sudah siap untuk pembelajaran di hari Selasa ini tanggal 21 Juli 2020. Nah, hari ini Bu Putri juga akan mengundang salah satu ustadz. Nah, yang kemarin siapa? Ustadz Jumadi, betul sekali. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang karakter Siroh itu mandiri. Untuk hari ini yaitu adalah karakter yang selanjutnya, yaitu kasih sayang. Nah, kalian tahu tidak? Kasih sayang itu Rasulullah, walaupun orang tuanya sudah meninggal di usianya masih belia ya. Nah, Rasulullah itu banyak sekali yang menyayangi. Ya, itu pengasuhnya, kemudian kakeknya, pamannya, dan orang-orang di sekitarnya itu sangat menyayangi Rasulullah. Nah, kalian tahu tidak kenapa banyak sekali orang yang menyayangi Rasulullah? Nah, kalian mau disayangi oleh orang-orang sekitar kalian? Yuk, kita langsung tanyakan saja kepada Pak Ustadz Jumadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri, Imagnum ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, hai Ustadz. Nah Ustadz, ya. Bu Putri akan bertanya nih, kenapa sih Rasulullah itu sangat disayangi oleh orang-orang sekitarnya, dari pengasuhnya, dari terus kakeknya, pamannya, dan orang-orang yang berada di dekatnya itu sangat menyayangi Rasulullah. Nah, anak-anak Imagnum juga ingin gitu disayangi oleh orang-orang sekitarnya, terus kemudian mempunyai sifat yang saling menyayangi juga. Nah, jadi kenapa sih Ustadz Rasulullah itu sangat disayangi oleh orang-orang sekitarnya? Oke, baik ya Bu Putri dan Imagnum. Ya, jadi Rasulullah itu kenapa sampai disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya? Karena Rasulullah itu hidupnya penuh dengan keberkahan. Ya, tolong nih ditulis dengan kata tebal ya, keberkahan. Ya, apa itu berkah? Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Jadi bertambahnya kebaikan. Nah, Rasulullah dimanapun Rasulullah berada itu pasti akan menjadi sebuah kebaikan ya. Misalkan nih Bu Putri ya, ketika Rasulullah di Bani Sa'ad itu salah satunya Rasulullah itu suka bermain-main dengan kambing. Ya, jadi belajar menggembala juga di Bani Sa'ad ya. Nah, kalau pagi-pagi ya Rasul itu main sama kambing-kambingnya, kambing-kambing Halimah ya di tempat penggembalaan. Pagi-pagi keluar, nanti sore hari ketika mereka pulang, maka si kambing-kambingnya itu badannya gemuk-gemuk gitu ya, kemudian susunya banyak. Susunya banyak ya Ustadz. Wah. Betul, sehingga bisa diperah ya, bisa diperah diminum langsung. Sementara Bu Putri ya. Kambing-kambing tetangganya sama juga, mereka keluar pagi hari gitu ya, digembalakan, tetapi pulangnya tidak seperti kambing-kambing yang di situ ada Rasulullah gitu ya. Mereka ketika pulang sore hari biasa aja kambingnya gitu ya, tidak segemuk yang di situ ada Rasulullah. Jadi Rasulullah sekali lagi memberikan banyak keberkahan ya, termasuk tadi ya salah satunya kepada kambing-kambing yang dimiliki oleh Halimah begitu. Oh, jadi walaupun sama-sama digembalai dari pagi sampai siang hari, tapi gembalaan yang diasuh oleh Rasulullah itu ya gemuk-gemuk, kemudian susunya banyak ya Ustadz ya. Kalau misalnya tetangganya itu tidak ya, terlalu ya, dan biasa aja gitu, kurus-kurus ya kambingnya. Iya. Wow, itu salah satu keberkahan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian ada lagi tidak Ustadz? Ya. Dan ini ya, misalkan lagi ketika diasuh selain oleh Halimah ya, nanti ketika 5 tahun diasuh oleh ibunya ya, cuman sayangnya Allah ternyata mentakdirkan hidup bersama ibunya cuman 1 tahun saja ya, sampai Rasulullah dari 5 tahun sampai 6 tahun, kemudian ibunya wafat gitu ya. Nah, kemudian digantikan oleh kakeknya yang mengasuhnya, dan ternyata kakeknya pun
sangat menyayangi ya. Ini juga sebuah keberkahan ya ketika melihat Nabi Muhammad yang bersih, yang rapi gitu ya, yang wajahnya itu memancarkan sinar cahaya ini gitu ya. Cahaya apa ya, sehingga membuat orang yang memandangnya ya itu akan menjadi timbul rasa kasih sayang. Makanya kakeknya itu kemanapun kakeknya pergi maka harus ada Muhammad di situ ya. Jadi Muhammad selalu diajak kemanapun kakeknya pergi gitu ya. Kakeknya seolah-olah tidak ingin berpisah walaupun hanya sebentar gitu ya. Oh, jadi saking sayangnya jadi ingin selalu berada di sisi Rasulullah gitu ya Ustadz ya. Betul ya. Masya Allah. Luar biasa ya Nabi Muhammad ini. Ada lagi tidak Ustadz? Oleh pamannya, kan setelah itu kan biasa oleh kakeknya, kemudian kakeknya pun meninggal dunia. Selanjutnya diasuh oleh pamannya. Betul. Di situ ada sisi keberkahannya lagi atau kenapa pamannya juga ternyata sayang sekali dengan Rasulullah ya Ustadz? Iya betul ya. Ketika diasuh setelah kakeknya wafat tadi ya, kemudian Rasulullah beralih diasuh oleh pamannya. Pamannya sebenarnya anaknya banyak ya Bu Putri ya. Anaknya banyak, tapi entah kenapa ketika Rasulullah ada di pengasuhan Abu Thalib, justru Abu Thalib malah lebih sayangnya kepada Muhammad kecil gitu ya. Coba kenapa sampai Abu Thalib dia sangat mencintai, sangat menyayangi Rasulullah, sedangkan dia juga punya anak gitu ya. Ternyata nih Bu Putri ya, salah satu yang menjadi keberkahan itu Rasulullah itu suka membantu pekerjaan Abu Thalib. Begitu Ustaz. Jadi membantu, pokoknya membantu pekerjaan yang ada di rumah. Ya, misalkan menyapu, membersihkan pekarangan rumah gitu ya. Oh iya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa diambil ya Ustaz ya untuk anak-anak Imagnum nih. Kalian jika ingin disayangi oleh ayah kalian, ibu kalian, kemudian adik kakak kalian atau orang-orang sekitar kalian, yaitu harus selalu membantu ya Ustadz ya. Iya betul, dan ini yang jadi catatan ya Bu Putri, Rasulullah itu tanpa disuruh. Oh, tanpa disuruh. Jadi sudah sadar. Anak Imagnum kalau misalnya membantu orang tua disuruh dulu atau tidak ya Ustadz? Itu ya. Jadi Rasulullah itu kenapa orangnya Abu Thalib itu sayang? Karena lihat kalau ada misalkan sesuatu yang harus dibersihkan, Rasulullah bersihkan. Sesuatu yang kotor ya ini gitu ya. Pokoknya dikerjakan oleh Rasulullah, membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Abu Thalib begitu ya. Sehingga timbullah di situ rasa sayang, ini anak teh baik-baik pisan gitu, suka bantu pekerjaan di rumah gitu. Sehingga otomatis Abu Thalib menjadi sayang kepada Muhammad kecil begitu. Dan jadi dia selalu membantu, selalu menebar kebaikan, menebar manfaat ya Ustadz ya. Betul. Jadi dengan begitu orang-orang di sekitarnya itu akan menyayangi. Nah, itu inspirasi siroh pada hari ini yaitu kasih sayang. Nah, yang bisa kalian ambil hikmahnya yaitu jika kalian ingin mencontoh Rasulullah, nah contoh sikap kasih sayangnya yaitu bisa menebarkan manfaat, menebarkan keberkahan dimanapun kalian berada anak-anak. Betul Ustaz? Betul sekali Bu Putri ya. Jadi sebarkan kebaikan sebanyak mungkin, nanti otomatis orang-orang yang ada di sekitar kalian akan sayang sama kalian ya. Seperti Rasulullah yang disayangi oleh siapapun yang berada di dekat Rasulullah ketika masih kecil gitu. Oke Ustadz, terima kasih atas inspirasi siroh pada hari ini. Sama-sama Bu Putri. Ya, anak-anak bisa diambil ya hikmahnya di inspirasi siroh hari ini. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Imagnum.